Aktor Hafid Mahfud sebagai Prabu Benar Prakosa, Rio Maulana Sarani sebagai Raden Batra, Aprilia Fatmawati sebagai Sri Tanjung, Muhammad Mansur Alamsyah sebagai Angkolo, Novalina Avila Wardani sebagai Terpaksa, Rafa Adi Noviansyah sebagai Ruwaibu, Adelia Jesa Setiawan sebagai Dianta, Adi Fareda Alfian sebagai Bu Jeru, Amelia Salvadila Putri Novelina sebagai Dayang Kana, Diandra Valentina Revalita sebagai Dayang Kiri. Pasukan kerajaan Gelunggung kalah jumlah dan juga strategi. Oleh karena itu, pasukan tidak dapat menembus benteng pertahanan mereka. Saya sedang mengatakan beristirahat di sana atau ingin pergi ke kamar. Ayahanda ingin disinggah sana saja. Silakan ayahanda. Di sini Raden sekaligus meminta izin untuk pergi berburu ke hutan. Siapa tahu Raden mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan kali ini. Begitu ucapanmu setiap kali ingin pergi berburu. Tapi kita pulang, hanya hikmatnya saja yang mendapatkan. Baiklah, aku memberi izin. Tapi dengan syarat kau harus membawa pengawal. Amlo. Pergilah. Terima kasih ayahanda. Amlo, pelankan kebijakanmu. Raden, binatang apa yang diganggu kali ini? Bisa, aku ingin membunuh Rusa. Aku ingin meninggalkan hati ayahku yang telah menggunakan pedang. Rusa, bahkan kami pun tidak pernah mendapatkan sama sekali. Yang, kau yang jika kita mendapatkan Rusa, ini bisa menjadi hasil tangkapan yang lumayan. Dan, masalahmu, aku Raden. Bawa ini. Aku lelah. Secepat itu. Lupakan sabut saya. Sepertinya air membantu. Ayo kita pergi ke sungai. Sebentar. Ayo Raden. Raden. Tidak ada lagi. Tapi ayo kita. Sebentar. Takut. Namamu siapa? Pekerjaanku. Terus bangga itu mana Raden? Makan sorry. Tadi saat kita hendak pergi ke hutan, ayahanda memutusku agar kau kembali ke kerajaan karena ada tugas yang harus kau kerjakan. Sekarang cepat pergilah. Siap Raden. Jadi siapa namamu? Namaku Sri Tanjung. Lantas apa yang membuatmu semangat?
Bahkan jika mereka tiada pun, aku menerangkannya. Terlebih lagi ayah anda yang gugur dalam perang. Kerajaan apa yang menyerang kerajaan? Kerajaan belakangan telah menghancurkan kerajaan. Turut berduka atas apa yang terjadi kepadamu, Sri Tanjung. Terima kasih, Raden Batara. Jika kau tidak keberatan, ikutlah aku berkerajaan. Akan memberi kau kehidupan yang lain. Apakah tidak merepotkanmu? Bunuh aku jika aku tidak berikan janji yang ucap. Sekarang mari aku bantu. Ayahanda, maaf, Raden kembali pulang terlambat. Pertama, ayah anda tahu perburuan bukan lagi. Yang kedua, siapa yang kau bawa pulang ini? Perkenalkan, dia adalah Apa urusanmu kemari? Raden menemukan Sri Tanjung seorang diri di sungai. Dia sendirian. Keluarganya telah tiada, ayah. Jadi, apakah dia boleh tinggal di istana ini? Tinggal di istana ini. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Raden Batara, aku melarang orang asing tinggal di istana ini. Saya bisa melakukan apa saja, Prabu, karena Raden Batara telah memberikan kehidupan ayahku, dan saya ingin kembali lagi. Raden, apa benar? Benar, ayahanda. Baiklah, Raden, bawa dia ke kamar kosong di kerajaan ini dan beri dia baju untuk berganti. Baik, ayahanda. Ini ada baju yang kau gunakan. Diganti bajulah, lalu beristirahatlah. Terima kasih, Raden Batara. Maaf terlambat. Sama-sama, Sri Tanjung. Ayahanda, maaf, Raden mengganggu. Silakan. Sepertinya Raden dan cinta dengan Sri Tanjung. Dia baik hati. Dia telah menepati janjinya yang dia ucapkan beberapa hari yang lalu. Raden, keputusanmu ini terlalu cepat. Kau masih belum mengenal Sri Tanjung dengan baik. Ini menyangkut harga dirimu, keluarga, dan juga kerajaan ini. Ayah anda hanya memperingatkan. Tapi, apabila keputusanmu sudah bulat, maka ayah anda menyerahkan seluruhnya kepadamu. Kau harus berani mempertanggungjawabkan apa omonganmu itu. Jadi, apakah ayahanda bersetuju dengan kami? Pinang yang menjadi istri yang menjanjikan kehidupan penuh kasih sayang hingga akhir hayatnya itu. Terima kasih, ayahanda. Soal itu, aku ingin berdoa. Pergilah, berhati-hati. Bawa kedua dayamu. Jangan sampai kau pulang larut malam. Pastikan saja sampai dia pulang malam.
Raden Batram adalah putra dari Prabu Menak Prakosa. Kakak tahu dari mana? Kerajaan Blambangan, kerajaan yang telah menghancurkan kerajaan kita, sekaligus telah membuat ayah kita meninggal. Dan kondisi kakak ya. Aku tahu kau dendam, pun aku. Mari, sebelum semuanya terlambat, kita balaskan dendam pada kerajaan Blambangan, terutama pada Prabu Menak Prakosa. Kak, aku sedih sekali tahu siapa yang membunuh ayah anda. Akan tetapi, bagaimanapun Raden Batram adalah suamiku. Aku sayang sekali padanya, karena dia telah menjadi kehidupan layak. Jadi, kau semua tidak mau membalaskan dendam keluarga kita? Aku adalah bagian dari kerajaan Blambangan. Jika kakak masukkan kerajaan Blambangan, kakak juga masuk kami. Jadi, kau benar-benar tidak mau membalaskan dendam? Kayaknya berbahaya tidak mau ini buatku sebenarnya. Jangan mengganggu. Aku sedang dalam keadaan marah. Ya, Aku bertemu dengan adikku. Ternyata dia telah menikah dengan anak dan pemimpin kerajaan Blambangan. Lebih lagi, ada kan untuk balas dendam tidak disetujui karena ia sangat menyayangi suaminya. jangan bergantung pada urusan adikku. Mungkin saja otaknya itu sudah dicuci oleh suaminya itu. Bergerak sendiri atau kamu mau aku punya ibu. Katakan, Temui suaminya saat dia sedang berburu. Raden. Raden Batram. Iya, Raden Batram. Katakan kepadanya bahwa semua yang dilakukan adikmu itu adalah rencana awal dari sebuah pengkhianatan. Aku setuju dengan saranmu. Bantu aku. Dengan senang. Ya kau, Siang, Bu. sudah lama sepertinya kau menulis. Belum bilang. Dari awal wajahmu, sepertinya kau membawa banyak informasi. Iya, Bu. Kemarin saya berhasil mendengarkan percakapan Sri tadi. Dengan siapa? Katanya, Kakaknya. Dia bertemu dengan kakaknya. benar, Bu. Kemarin Sri Tanjung bertemu dengan kakaknya. Bajunya coklat cantik dan raut wajahnya seperti geisha. Ternyata lebih teliti saya dengar kakaknya berusaha menghasut Sri Tanjung untuk membantunya membalaskan dendam kepada kerajaan Blambangan. Lalu, apa jawaban si Tanjung? Beliau menolak. Dirasa dirinya sekarang sudah menjadi istri dari Raden Batram. Setelah mendengar penolakan itu, kakaknya pergi begitu saja dengan penuh amarah. Namun setelah itu, ada seseorang yang menghampiri kakak Sri Tanjung dan menawarkan bantuan untuk membalaskan dendam. Ya kau, ini kawan. Gawat, Awasi si Tanjung dan pergerakan berbangsa. Kakaknya. baik Bu. Tapi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Mengapa aku terlihat seperti mengenal mereka? Aku mengenal. Mendekat, maksudnya? Aku mengenal mereka sejak mereka masih kecil. Harmonis sekali. Kakak adik yang ditakdirkan oleh dunia untuk tumbuh bersama. Biarkan aku tidakkan kau untuk menghasut berbangsa agar ambisinya untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Blambangan terbunuh. Baik Bu, segera saya laksanakan. Siapa kamu? Kamu berarti siapa kali siapa kamu lagi? Saya? Bukan. Aku hanya tersesat. Siapa kamu? Aku Biarta.
Kembalilah. Aku tidak punya apa-apa di sini. Sebaiknya selama sudah berlalu, kau tidak akan nyaman dengan berbuat. Binatang buas bisa saja menyukaimu saat kau di bawah alam sadar. Tidaknya aku punya teman juga untuk dimakan. Arya, ini aku berhasil mendapatkan ini mobil beban. Aku bisa rekor. Terima kasih. Nanti akan dikuasa. Aku masih memiliki pekerjaan di sana. Ngomong-ngomong, apa yang membawa kemari? Dengan keadaan mencoba cantik seperti baru selamat dari satu pencari. Aku ini dari kerajaan. Oh, Prabu. Dengarkan aku. Aku ini keturunan dari kerajaan. Aku menjadi seperti ini karena kerajaan dijajah oleh kerajaan Jawa. Ayahku meninggal terbunuh. Kerajaan hancur. Adikku telah menikah dengan keturunan kerajaan Jawa. Lalu, aku tidak sengaja bertemu dengan aku di perjalanan. Wajah jauh membalaskan dendam, tapi ditolak mentah-mentah. Tapi tak apa, karena aku masih memiliki Tuhan yang akan membantuku membalaskan dendam. Tidak mau. Ya, men. Mau. Tuhan itu. Dia temanku sejak dulu. Ternyata sampai sekarang tidak bisa juga kebaikannya. Terpaksa. Ya. Apa sebaiknya kau tidak usah membalaskan dendam? Maksudku, tidakkah kau berpikir lebih dari 2 kali untuk melakukan hal itu? Sejak kapan kau berani mengaturku? Coba kau pikirkan apa yang akan menimpamu. Kau sudah kalah dalam segi juga, tapi kau masih tidak berjelas. Jangan sekali-sekali membuat rencana aku jauh. Jangan mengganggu. Raden, sudah 1 jam kita di sini. Apakah kita harus ikut kegiatan terus memburu? Khusus, apa kau sudah gila? Siapa yang menjadi kita? Ibu Musa. Ibu Licin. Wah, kalian jahat sekali. Jangan curang, bukan dulu yang memulai. Belum, aku haus, tapi aku lupa membawa minum. Ayo kita pergi ke sungai, siapa tahu ada yang bisa mengenang satu bidadari lagi. Jangan, kaitan. Hei, tunggu. Tunggu aku. Siapa di antara kalian yang bernama Raden Bangga? Aku. Iya, Raden, aku adalah rakyat biasa yang tidak kembali. Kamu tidak akan tertarik berbicara denganku. Namun, aku memiliki sesuatu yang tidak bisa diminta. apa yang terjadi dengan istriku? Apakah ada yang melukainya? Apakah memburu pelakunya? Dengarkan aku melihat istrimu bertemu dengan kakaknya beberapa pekan yang lalu. Mereka seperti mengidap kejam, seperti ini tidak ada yang mendengar mereka. Yang aku tahu, istrimu dan kakaknya merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Blambangan dan menghabisi keluarga pusat yang sakit. Istrimu diberi keris oleh kakaknya. Dia akan disembunyikan di bawah bantal. Sekarang, Amro, beri dia apa? Setelah itu kita kembali ke kerajaan untuk membuktikan ini semua. Terima kasih, Raden.
Ia banyak membantu tanpa pemberi kerajaan kita. Pertemuannya dengan rupa paksa hanyalah untuk melepas rindu sebagai keluarga. Sri Tanjung menolak ajakan rupa paksa untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Blambangan karena ia sangat sayang kepada keluargamu. Dan aku tahu bahwa keris itu benar-benar miliknya hanya untuk disimpan, karena dahulu ayahnya sering ceritakan tentang keris tersebut. Kembalikan keris itu. Sri Tanjung sudah kuanggap seperti anak sendiri. Dia sudah menjaga sejak dia masih kecil. Terima kasih atas keberanianmu membuktikan pendirianmu. Maafkan kami yang bodoh dari pagar keamananmu. Kembalikan kerismu, tanamkan di dalam tanah. Nasi sudah menjadi bubur. Biarlah sungai ini menjadi saksi. Maju, wangi. Pepatah Jawa mengatakan, sing wis lunga lareno, sing durung teko tenono, sing wis ana syukuran. Kami segenap kelas 12 bahasa mengucapkan terima kasih.